Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, jumpa lagi dengan saya Pendeta Ampilas MP Aritonang. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Nas Alkitab yang ditetapkan menurut almanak gereja kita tertulis dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tema, pikirkanlah semua yang baik dan yang benar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, cinta dan cemburu seringkali hadir secara bersamaan. Bahkan orang berkata, cinta itu harus disertai dengan cemburu. Cinta tanpa cemburu sama seperti masakan tanpa bumbu, tidak ada rasa dan tidak enak. Itulah yang terjadi dalam cerita Pak Domu yang sangat mencintai istrinya yang cantik. Ia selalu menemani istrinya pergi ke pasar, ke bank, ke salon, dan kemana saja. Pokoknya Pak Domu dikenal sebagai seorang suami siaga, siap antar dan jaga. Orang-orang menganggap Pak Domu sebagai suami yang setia. Padahal Pak Domu melakukan semuanya itu karena cemburu kalau ada orang yang melirik dan tertarik melihat istrinya. Pak Domu telah dikuasai oleh cemburu buta, sehingga ia tidak dapat melihat kebaikan istrinya yang juga mencintainya. Pak Domu tidak bisa mempercayai istrinya ketika bertemu dan berbicara dengan pria lain. Ia pun selalu mencurigai sopirnya yang digaji untuk antar jemput dan mengawasi istrinya ketika ia sedang keluar kota atau keluar negeri. Akhirnya, sang istri tidak tahan lagi menghadapi sikap dan perlakuan Pak Domu. Cinta pun berubah menjadi benci dan berakhir dengan duka nestapa. Ceritanya pun tamat. Kesimpulannya, cemburu dan iri hati justru merusak cinta yang sejati. Demikian juga dengan cinta atau kasih persaudaraan di antara orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Cemburu dan iri hati selalu menimbulkan pertengkaran dan perselisihan yang mengabaikan kasih itu sendiri. Rasul Paulus tahu bahwa jemaat di Filipi sedang mengalami konflik dan perselisihan yang dapat menghancurkan kasih persaudaraan dan kesatuan roh di antara mereka. Cemburu dan iri hati telah menguasai pikiran mereka untuk saling mencurigai seorang akan yang lain. Di antara mereka ada yang susah melihat orang senang, ada juga yang senang melihat orang susah. Masing-masing mereka hanya memikirkan kepentingannya sendiri dan tidak peduli pada kepentingan orang lain. Padahal Paulus juga melihat kelebihan mereka yang rela memberi bantuan untuk pelayanan pemberitaan Injil, termasuk perhatian mereka untuk kebutuhan Paulus. Maka dalam nas renungan kita ini, Paulus mengajak dan mengajar mereka untuk lebih fokus memikirkan semua yang baik dan benar dan berguna bagi kesatuan jemaat. Persaingan dan kompetisi negatif yang penuh dengan intrik, cemburu, iri hati, dan kecurigaan harus dibuang dari dalam kehidupan bergereja. Paulus mengingatkan mereka untuk tetap fokus memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Dengan kata lain, Paulus mengajak mereka semua untuk berpikir positif, objektif dan kreatif berdasarkan kasih persaudaraan. Ya, mereka harus lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Mereka harus lebih mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingannya sendiri. Semua itu pasti terjadi ketika mereka membiarkan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
tetap memelihara hati dan pikiran mereka di dalam Kristus Yesus. Akhirnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kita pun ikut diajar dan diajak untuk berpikir positif, objektif, dan kreatif di tengah-tengah kehidupan berumah tangga dan bergereja, termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Marilah kita pikirkan dan lakukan semua yang baik dan benar untuk kepentingan bersama, dan juga menjaga tetap berkobarnya kasih persaudaraan di antara kita, demi kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Jangan biarkan pikiran kita dikuasai oleh hal-hal yang negatif, subjektif, dan provokatif. Pikirkanlah semua yang baik dan semua yang benar, maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa dari segala yang baik dan yang benar, Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, ajarilah kami untuk tetap fokus memikirkan dan melakukan semua yang baik dan yang benar, demi kebersamaan kami di dalam gereja-Mu dan di rumah tangga kami masing-masing, supaya kami memuliakan Engkau dan kami pun bersuka cita. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya bersama dengan saya, Pendeta Ampilas MP Aritonang. Shalom.